Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Wahyu Hermansyah, Prodi Sistem Informasi, NIM 0516498842. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila, yaitu perkembangan demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Pertama, ada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat yang beragam. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kedudukan Pancasila. Pancasila menjadi dasar filsafat dan ideologi negara serta sumber dari segala hukum. Pada masa ini, Pancasila difokuskan sebagai dasar penyelenggara negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Implementasi Pancasila masih bersifat idealis dan konseptual, belum sepenuhnya berjalan karena kondisi negara belum stabil. Masih terjadi agresi militer Belanda. Pemerintah masih mencari bentuk yang paling sesuai. Kedua, masa Republik Indonesia Syarikat atau RIS tahun 1949 hingga 1950. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal dengan konstitusi RIS. Kedudukan Pancasila tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi RIS sebagai dasar negara. Namun nilai-nilai Pancasila tetap tercermin dalam pembukaan konstitusi RIS, khususnya mengenai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Masa singkat ini kurang dari 1 tahun, dan sistem federal tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Akhirnya, banyak daerah menuntut kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, masa demokrasi liberal parlementer tahun 1950 hingga 1959. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi NKRI berdasarkan UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan politik didominasi partai-partai. Kedudukan Pancasila, Undang-Undang Dasar sementara 1950 menyebutkan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara Republik Indonesia. Namun dalam prakteknya, penerapan Pancasila tidak stabil karena kepentingan partai politik yang berbeda-beda. Terjadi instabilitas politik. Masing-masing partai menafsirkan Pancasila sesuai ideologinya. Pemerintah sulit menjalankan pembangunan sesuai nilai Pancasila. Akhir masa ini, Presiden Soekarno menilai sistem parlementer tidak cocok untuk Indonesia. Lahir gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966. Setelah Dekret 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Presiden Soekarno memimpin dengan sistem demokrasi terpimpin. Tujuannya menyatukan kekuatan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden. Kedudukan Pancasila. Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara. Kemudian implementasi. Pancasila dijadikan alat politik untuk memperkuat kekuasaan Presiden. Demokrasi yang dijalankan tidak sesuai nilai musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Terjadi konflik ideologi dan pemberontakan seperti G30 SPKI. Kemudian yang kelima, masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Setelah kegagalan G30 SPKI, kekuatan beralih ke Jenderal Soeharto. Dikenal dengan sebutan Orde Baru yang menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Pancasila dijadikan ideologi tunggal negara. TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang P4. Seluruh organisasi politik dan sosial wajib beralaskan Pancasila. Pemerintah gencar melakukan penataran P4, pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila disosialisasikan secara luas melalui pendidikan dan birokrasi. Namun penerapannya sering bersifat formalistik dan indoktrinatif, bukan pengalaman nyata. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap anti Pancasila. Akhir masa ini, krisis ekonomi dan politik tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan turunnya Soeharto. Pancasila dianggap disalahgunakan untuk legitimasi kekuasaan. Masa reformasi
1998 hingga sekarang. Konteks sejarah. Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi. Tujuannya menciptakan pemerintah yang demokratis, bebas korupsi, dan menjunjung hak asasi manusia. Kedudukan Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi nasional. Pasal 2 TAP MPR nomor XWII-MPR-1998 tidak lagi dijadikan alat kekuasaan, tetapi sebagai sumber nilai moral dan etika politik. Implementasinya, demokrasi, otonomi daerah, dan kebebasan berpendapat dijadikan nilai sesuai Pancasila. Pendidikan Pancasila dihidupkan kembali sebagai bagian dari pendidikan karakter. Tantangan baru muncul, globalisasi, radikalisme, dan penurunan moral generasi muda. Perlu revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Itu saja video tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.